Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya, Andi Susulabibo, di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau bahas sebuah pertanyaan dari Ria Gear di video cara memperbaiki kipas angin Cosmos 16 SDB mati total. Yang pertanyaannya adalah, makasih sebelumnya kipas saya hidup lagi. Makasih sebelumnya kipas saya hidup lagi, tapi setengah jam kemudian mati lagi. Terus panas di bagian belakang yang habis di jumper. Itu kenapa ya? Mohon bantuannya, terima kasih. Ria Gear nonton video saya, kemudian mempraktekannya, berhasil. Kipas angin yang mati total itu, tanpa dibongkar spoolnya, di jumper thermal fuse-nya, karena thermal fuse-nya putus, dia bisa hidup lagi. Seperti apa yang saya tunjukin di video cara memperbaiki kipas angin Cosmos 16 SDB mati total. Coba dulu, maksudnya coba Ria Gear perhatikan baling-balingnya itu lancar apa enggak. Biasanya kasus thermal fuse putus itu dikarenakan baling-balingnya seret, poros asnya itu udah kotor karena debu, terus pelumasnya itu udah kering karena panas, akhirnya thermal fuse-nya putus karena overheat di dalam spool. Thermal fuse itu kan ada di dalam spool ya pemirsa. Jadi kalau misalnya dia itu kepanasan lebih dari 105 derajat Celcius, dia bakal putus. Kenapa dia putus? Karena kalau dibiarin nggak diputuskan arus listriknya, khawatirnya bakal terjadi korsleting yang menimbulkan kebakaran. Itu kenapa thermal fuse itu dilengkapi oleh itu alasan kenapa kipas angin itu dilengkapi oleh thermal fuse. Nah, sebetulnya kipas angin yang thermal fuse-nya udah pernah putus, itu udah nggak layak lagi dipakai pemirsa. Nggak layak lagi dipakai, mending beli baru, gitu ya. Cuman kalau memang keadaan terpaksa, ya nggak apa-apa diperbaiki, karena masih bisa dipakai juga kan. Kalau kita bongkar casing spool itu, casing lilitan, biasanya bakal ngerusak spool, karena spool itu tipis banget. Apalagi kipas angin yang model-model sekarang ini. Itu spoolnya spool kualitas yang kurang bagus. Saya nggak bilang semua kipas angin ya, tapi rata-rata spoolnya itu udah nggak bagus kualitas kawat lilitannya. Karena bahan yang digunakan biasanya bukan murni tembaga, tapi aluminium. Dia itu kalau putus nggak bisa disolder loh pemirsa, karena dia aluminium. Kelihatan kalau misalnya kita kerok, lapisan yang menutupi kawat 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 enamel itu warnanya putih. Itu tandanya dia adalah aluminium, bukan tembaga. Seharusnya lilitan itu paling baik menggunakan tembaga. Tapi mungkin karena harga tembaga mahal atau sumber dayanya langka, akhirnya diganti sama aluminium. Dan dia kalau udah rusak, nggak bisa disolder, biasanya dibuang. Terus thermal fuse itu kan putus karena panas. Nah, artinya kipas angin itu harusnya nggak boleh panas spoolnya, karena baling-baling berputar. Kalau misalnya baling-baling berputar, dia kan ada menghisap udara, kemudian menghembuskan udara. Saat kipas angin berputar, hisapan dari baling-baling itu bakal mendinginkan spool. Harusnya spool nggak panas maksudnya. Harusnya spool nggak panas karena dia dialiri udara di dalamnya. Maka dari itu casing dari
kipas angin kita yang plastik itu kan ada lubang-lubangnya di belakang. Itu jangan pernah ditutup ya pemirsa, karena kalau ditutup kipas anginnya nanti bakal panas. Kenapa panas? Karena itu tadi yang saya ceritakan di awal, karena seret, karena kotor. Kalau kita semprot pakai cairan pembersih pun dia cuma sementara aja untuk memperlancar putaran atau menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel di bosnya. Supaya putarannya lancar, nggak kotor-kotor lagi, seharusnya bosnya itu diganti. Diganti dengan yang baru. Cara untuk memperbaiki bosnya, pemirsa bisa lihat di channel Teknisi Digital. Lihat aja di playlist kipas angin, di situ udah saya jelasin gimana caranya ganti bos kipas angin. Karena kipas angin yang udah pernah seret putarannya, baling-balingnya muternya tuh nggak lancar karena bosnya yang udah aus atau udah rusak lapisannya, itu kita ganti lebih bagus daripada cuma kita bersihkan. Tapi kadang-kadang tergantung request dari yang punya juga pemirsa. Kira-kira kalau budgetnya itu minim, kita cuma bersihkan aja. Tapi kalau memang ada budget yang lebih, kita ganti bosnya. Bosnya itu nggak mahal kok. Cuman kan kita tahu sendiri bahwa kipas angin itu biasanya digunakan penggunanya kan kalangan menengah ke bawah. Meskipun menengah ke atas juga pakai. Cuman kebanyakan menengah ke bawah tuh pakai kipas angin lah. Cuman sekedar untuk mendinginkan atau membuat sirkulasi udara di dalam ruangan itu jadi berganti. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya dari Reagir. Tadi udah saya tunjukin prinsip kerja dari kipas angin dan gimana-gimananya kipas angin itu. Kenapa habis di jumper hidup tapi 30 menit mati lagi? Panas di bagian belakang yang habis di jumper. Nah, kalau kondisinya seperti ini coba cek dulu baling-balingnya. Baling-balingnya itu lancar apa enggak Reagir. Jadi Reagir buka lagi kipas anginnya, putar baling-balingnya lancar apa enggak. Kalau memang baling-balingnya lancar, berarti saya nggak menemukan ada kerusakan yang lain. Jadi kalau misalnya Reagir salah jumper, itu nggak mungkin kipas anginnya bakal hidup. Karena kalau udah selesai di jumper itu nggak bakal panas. Jumperan itu nggak akan panas. Dan kalau memang panas itu timbul karena korslet, dia nggak sampai panas. Bahkan MCB rumah langsung turun gitu. Langsung korslet kan karena kabel fasa disambungkan ke ground. Itu bahkan jangankan muter, hidup aja enggak MCB rumah kita. Pasti langsung turun. Artinya jumperannya Reagir itu nggak bermasalah. Itu bener. Tapi kalau bagian belakangnya panas, salah satu alasan yang paling masuk akal adalah baling-balingnya waktu diputar dia nggak lancar. Artinya poros asnya itu berputarnya juga nggak lancar. Artinya bosnya juga udah rusak lapisannya. Udah kemasukan debu, udah kering, kepanasan. Jadi dia lengket. Itu aja deh. Coba dibongkar, dibersihkan. Coba dibongkar casing spoolnya. Bersihkan poros asnya itu pakai cairan pembersih. Pakai alkohol bisa, pakai kontak cleaner juga bisa, disemprot gitu, terus diputar-putar sampai dia lancar, sampai karat-karatnya itu keluar. Ada baiknya lagi kalau bosnya Reagir lepas. Lepas aja, bawa bosnya itu ke toko komponen elektronik, kemudian beli yang ukurannya sama, persis. Gak usah diganti satu, ganti aja dua-duanya, depan belakang. Nah, kalau udah diganti seperti itu, biasanya aman tuh. Kipas anginnya hidup lagi, tapi setengah jam kemudian mati lagi.
Mati lagi itu biasanya kalau misalnya kipas angin, dalam kasus ini ya, kipas angin yang putus thermal fuse-nya karena overheat. Kalau kita jumper, dia hidup karena kita lewati thermal fuse-nya. Terus kalau misalnya dalam waktu setengah jam lagi mati, biasanya matinya tuh dia masih meninggalkan jejak. Matinya biasanya biasanya tuh apa tadi? Matinya biasanya masih ada suara berdengung. Nah, kalau ada suara berdengung itu antara dua, satu memang seret karena kotor tadi. Terus yang kedua, spoolnya rusak. Karena sebelumnya spoolnya udah setengah mati karena pernah overheat yang mengakibatkan thermal fuse putus. Atau yang terakhir, kapasitornya rusak. Karena kapasitor yang rusak itu akan menyebabkan kipas angin baling-balingnya nggak mau berputar. Kapasitor yang rusak itu kadang-kadang nggak kelihatan dari bentuk fisik pemirsa. Kapasitor kipas angin yang rusak itu biasanya kayak nggak ada perubahan dari kapasitor yang masih bagus kondisinya. Jadi untuk membuktikannya, coba coba Reagir juga beli kapasitor yang ukurannya sama seperti yang dipasang di kipas angin itu. Misalnya ukurannya berapa? 1,8 mikrofarad atau 1,2 mikrofarad atau 2 mikrofarad. Beli aja yang sama persis. Karena selain spool, selain thermal fuse, kapasitor itu juga gampang rusak. Baiklah ya pemirsa, kayaknya saya udah cukup waktu untuk nemenin pemirsa dalam membahas kipas angin yang thermal fuse-nya putus, terus kipas anginnya mati total. Begitu di jumper dia mau hidup, tapi setengah jam kemudian mati lagi, terus panas di bagian belakang. Yang dicurigai ada 3, bosnya asnya seret, jadi solusinya ganti bosnya. Terus kedua itu spoolnya memang udah lemah karena pernah overheat. Yang ketiga kapasitornya udah rusak. Coba 3 cara itu, semoga berhasil buat Reagir dan buat pemirsa semua yang pernah nonton video di channel Teknisi Digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.